Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar materi kuliah dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Ini adalah materi yang ketiga, yaitu tentang analisis kompleksitas algoritma. Oke, nah, misalkan di sini kita punya contoh, yaitu cara menghitung ya, atau cara menentukan apakah suatu bilangan itu adalah bilangan prima. Katakanlah di sini contohnya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan satu. Misalnya bilangan prima adalah 3 yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri atau 3, atau juga 5 yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Cara menghitung pembagian dalam bentuk pseudocode yaitu yang pertama ada dua contoh di sini, misalkan 21 div 4 sama dengan 5, yaitu 21 mod 4 sama dengan 1. Nah, yang pertama div itu adalah bagi 21 bagi 4, maka ada 5 sekian. Tetapi kalau kita tentukan bilangannya adalah tipenya integer, maka bilangan koma tidak akan dituliskan. Sedangkan kalau modulus adalah sisa pembagian, artinya bahwa kalau 21 dibagi dengan 4, maka sisa pembagiannya adalah 1. Ya kan? Karena 4 kali 5 20, sisanya adalah 1. Nah, bagaimana kita membuat sebuah pseudocode itu dapat menyatakan bahwa bilangan yang kita inputkan, bilangan apapun itu, adalah bilangan prima atau bukan. Nah, mari kita lihat nanti contoh-contoh berikutnya ya. Nah, algoritma dasarnya adalah seperti yang kita sudah tahu bersama tadi, bahwa untuk mencari bilangan prima adalah harus mencari dua faktor, yaitu apakah sebuah bilangan itu, dua faktornya adalah bilangan itu sendiri dan angka 1. Nah, kita akan menyelidiki satu persatu kemungkinannya. Pseudocode yang pertama akan berisi algoritma dasar, sedangkan kemudian setelah itu kita akan perbaiki dengan pseudocode yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ya, yang pertama. Misalkan kita tentukan variabel jumlah faktornya itu sama dengan 0. Kemudian dari for i sama dengan 1 to n, jadi kita akan ulang seberapa banyak. Jika n mod i sama dengan 0, maka jumlah faktornya itu adalah jumlah faktor ditambah 1, kemudian n if. Nah, perintah pada baris yang ketiga itu untuk mengetahui apakah dia habis dibagi ya oleh bilangan 1 gitu ya. Jadi misalkan kita tentukan n-nya 3, maka tentu semua bilangan pasti akan habis dibagi 1 ya. N-nya sekian. Nah, maka kalau dia habis dibagi dengan angka 1 ya, jadi N1, maka kemudian nilai yang ada di variabel baris nomor 1 akan diperbaiki atau akan dijumlahkan dengan 1. Jadi sebelumnya dia 0, maka dia akan menjadi 1. Nah, kemudian penjumlahannya bertambah lagi, misalkan N-nya 2 gitu ya. Maka kemudian kita bagi lagi, apakah 2 itu misalkan kita tentukan bilangan n-nya itu 8 ya, dari 1 ke 8. Nah, maka kemudian n itu akan dibagi dengan yang tadi sudah 2 kali perulangan, i. Apakah 8 habis? Kalau habis, maka dirubah lagi nilai dalam variabel i jumfak gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ditambah lagi sampai berapa banyak kali diulang ya, sesuai dengan nilai n yang kita tentukan. Kalau misalkan 8, maka dia akan diulang 8 kali sambil terus nilai dalam variabel i jumfak akan kemudian terus diperbaharui atau akan terus bertambah. Nah, selesai itu kemudian setelah if-nya selesai dan perulangannya juga selesai, kemudian kita masuk pada baris yang ketujuh untuk menentukan apakah jumfak yang tadi ada di baris yang keempat itu nilai yang sudah kita masukkan di situ ya, berdasarkan hasil perhitungan pada baris yang keempat, apakah sama dengan 2. Kalau sama dengan 2, nilai faktorialnya sama dengan 2, maka dia adalah bilangan prima. Kalau tidak, maka dia adalah bukan bilangan prima. Ya. Nah, jadi di baris yang ketiga sampai baris yang kelima itu untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu ya, habis dibagi dengan suatu bilangan yang lainnya, karena ingat ya tadi bilangan prima itu adalah habis dibagi 1 dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga kalau jumlah faktornya adalah 2, bilangan itu dan bilangan 1, maka ditentukanlah di baris yang ketujuh sampai baris yang
ke-11 ya pada percabangan yang berikutnya, bahwa kalau nilai di dalam I jumfak di baris 4 itu 2, maka dia adalah bilangan prima. Kalau ternyata bagaimana kalau 3, 4, 5 misalkan kan, misalnya kita masukkan nilai 8. Kalau 8 kan faktornya lebih dari 2, maka tentu nanti dia akan masuk ke sini, ke baris yang ke-10 else-nya, maka dia adalah false, maka dia bukan bilangan prima. Nah, ini ada contoh yang lainnya, gitu ya. Pseudocode yang lainnya sama seperti yang tadi, tetapi yang berubah adalah di perintah nomor 1 dan nomor 2, di baris 1 dan baris nomor 2. Kemudian ada juga contoh yang ketiga, ya, ini dengan perhitungan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ada kode, ini ada 1, kemudian ada NN. Apa maksudnya NN ini? Nah, ini adalah perhitungan untuk kompleksitasnya. Artinya bahwa kalau kita tentukan nilai N 8, maka dia akan dikerjakan sebanyak 8 kali di sini, sebanyak jumlah N. Jadi sampai nilai N selesai. Maka ini ya kompleksitasnya adalah big OM, gitu ya. Nah, kemudian kita perbaiki baris 1 dan baris 2-nya kita perbaiki, kemudian kita dapatkan N kurang 2. Itu di sini ya. N kurang 2. Nah, kemudian kita perbaiki lagi, maka kita akan dapatkan seperti pseudocode nomor 3, di sini juga dia N kurang 2. Nah, tentu kalau N dibandingkan dengan N kurang 2, akan lebih baik N kurang 2. Gitu ya. Nah, kemudian dari algoritma yang tadi, untuk menentukan bilangan prima, ya dari satu masalah, yaitu bagaimana kita menentukan bilangan itu adalah bilangan prima atau bukan, maka kemudian ada pseudocode yang keempat di sini ya. Bisa kita lihat ada 15 baris. Ternyata di sini kompleksitasnya adalah N per 2 kurang 1. Ya. Nah, maka ini lebih baik lagi. Karena N yang tadi di pseudocode yang pertama adalah N, kemudian kita perbaiki di pseudocode yang kedua dan yang ketiga dia menjadi N kurang 2, ternyata setelah kita perbaiki lagi algoritmanya menjadi N plus N bagi 2 kurang 1. Nah, tentu akan lebih baik N bagi 2 kurang 1. Nah, ini menunjukkan bahwa dari satu kasus yang sama, kita bisa tuliskan beberapa jenis algoritma. Tergantung kita bagaimana cara menuliskannya. Nah, cara kita membuat algoritma inilah yang akan menentukan seberapa kompleksitasnya algoritma kita, seberapa kompleks algoritma kita. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi pertama dan kedua yang berulang kali saya jelaskan, bahwa kalau jumlahnya sedikit, maka tidak akan berasa. Mungkin hanya akan dijalankan 0,0 sekian detik. Tapi bagaimana kalau N-nya banyak? Nah, katakanlah kalau misalkan pada pseudocode kita yang pertama, N kita misalkan 1000, maka dia akan diulang 1000 kali. Nah, kalau N kurang 2 mungkin nggak berasa ya, hanya 1000 dikurang 2, berarti hanya sebanyak 998 kali. Nah, tetapi kalau N bagi 2, maka ini akan jauh sangat besar, karena dia hanya akan menjadi 1000 bagi 2. Berapa? 500. Nah, akan berkurang. Bagaimana kalau jumlahnya 1 juta? Dari 1 juta berarti dia akan berkurang lagi setengahnya. Ya, kalau jumlahnya lebih banyak lagi dari itu, maka akan berkurang setengahnya. Mungkin kalau N-nya sedikit tidak terasa ya, saya ingatkan kembali. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menulis algoritma yang tepat, yang mampus, yang bisa mempercepat waktu pengerjaan dari suatu algoritma itu. Nah, dari analisis kompleksitas kita inilah yang kemudian kita bisa lihat. Nah, kenapa ini bisa lebih cepat? Coba kita lihat di sini di baris yang ke-6. Kita lihat bahwa kita tentukan I sama dengan 2. Ya. Kemudian ke to N div 2. Jadi di sini kita bagi lagi. Pada baris ke-6 kita lihat bahwa di sini I sama dengan 2 bukan sampai N, tetapi sampai N bagi 2. Maka di sini N plus 2 min 1. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka proses di dalamnya hanya akan dikerjakan setengah dari N. Karena pada baris yang ke-6 kita tuliskan N div 2. Nah, perubahan-perubahan kecil inilah yang kemudian mempengaruhi. Nah,
ada pertanyaan bagi kita, apakah pseudocode yang keempat tadi masih bisa diperbaiki, masih bisa dipercepat lagi gitu ya prosesnya, masih bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin saja ada, tetapi pembahasan yang untuk perbaikannya tentu acuannya adalah pseudocode 4 ya. Sampai saat ini dari 4 contoh yang sudah kita lihat tadi, pseudocode nomor 4 itu yang bagus. Nah, kalau mau kita perbaiki berarti acuan bagusnya adalah harus lebih cepat dari N bagi 2 gitu ya. Nah, masalah tadi itu baru meneliti apakah N itu bilangan prima atau bukan. Nah, bagaimana jika masalahnya itu untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai N? Kalau tadi untuk menentukan satu bilangan dia bilangan prima atau tidak. Bagaimana kalau kita inputkan katakanlah angka 1 sampai 10, kemudian kita menentukan dari 1 sampai 10 ini yang mana saja bilangan prima, kemudian kita tampilkan. Kira-kira akan seperti apa, gitu kan? Nah, ini pun akan banyak pendekatan-pendekatan pseudocode. Nah, ini ada contoh pseudocode untuk menentukan, untuk menampilkan ya, menampilkan bilangan prima dari berapa banyak N yang kita inputkan. Jadi acuan kita adalah pseudocode yang keempat tadi dari baris 1 sampai baris yang ke 7 ya, untuk menentukan apakah dia bilangan prima atau bukan ya. Kemudian kalau memang dia bilangan prima ditampilkan di baris 8 sampai yang ke-9. Oke, nah ini adalah perbandingan algoritma. Jadi misalkan kita ingin menguji jalannya pseudocode yang tadi yang nomor 5 untuk menghitung bilangan prima dari 1 sampai 1 juta. Ternyata untuk menghitung bilangan prima dari 1 sampai 1 juta saja kita butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita menghitung bilangan prima antara 1 sampai 1 miliar. Kira-kira akan berapa banyak? Hanya bilangan prima 1 sampai 1 juta saja 1 jam 10 menit. Itu hanya untuk menghitung bilangan prima. Nah, bagaimana kalau untuk menghitung yang lainnya, yang lebih kompleks dari itu? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini kalau E-nya 1, oh hanya 0 milisecond ya. Sangat-sangat cepat. Kalau E-nya udah 5.000 udah berasa. Nah, ternyata kalau 1 juta udah lebih banyak lagi. Nah, untuk mencari bilangan mana saja yang tidak prima, untuk menentukan bilangan prima, kita bisa menggunakan teknik flagging, yaitu mencari bilangan mana yang tidak prima. Berarti kalau dia sudah ada bilangan yang bukan prima, berarti tentu bilangan selain itu adalah bilangan prima. Ya, ide dasarnya adalah bilangan tidak prima adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan prima lainnya. Bilangan yang tidak prima bisa dicatat dalam sebuah array. Nah, array ini berisi flag atau penanda apakah itu sebuah bilangan prima atau bukan. Nah, ini adalah contoh pseudocode-nya. Dan selanjutnya kita bandingkan algoritmanya antara algoritma yang kelima sama algoritma yang keenam ya. Algoritma yang kelima adalah yang biasa ini. Kemudian ini algoritma yang keenam yang kita gunakan teknik flagging. Yaitu kita simpan dalam array, di mana array ini isinya adalah penanda-penanda bahwa oh bilangan ini adalah prima, bilangan ini bukan. Ternyata dengan kita mengubah sedikit ya, kita menggunakan satu teknik, ternyata waktu pengerjaannya menjadi lebih cepat. Bisa kita lihat di sini ya perbandingannya. Nah, sebenarnya efektivitas itu relatif ya. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kemudian semua algoritma kita bisa gunakan teknik flagging, atau bisa kita simpulkan bahwa teknik flagging itu lebih baik untuk memecahkan kasus bilangan prima. Tidak seperti itu ya, karena tidak selalu. Ternyata teknik flagging itu bisa saja efektif untuk menghitung bilangan prima ya. Tetapi apakah untuk menghitung hal yang lainnya akan efektif, kita tidak tahu. Ya, jadi kita harus uji lagi itu. Nah, berdasarkan hasil analisis, ternyata teknik flagging itu sangat lambat kalau kita untuk menangani kasus yang lainnya, gitu ya, menghitung apakah misalkan N itu bilangan prima atau bukan. Nah, jadi sebuah teknik yang baik itu belum tentu bisa mengatasi masalah yang lain. Misalkan yang tadi ya, teknik flagging bagus untuk menghitung jumlah bilangan prima dalam sebuah inputan, sebuah ukuran input. Tetapi untuk menyelesaikan kasus yang lainnya ternyata dia tidak baik atau kurang baik. Nah, jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa teknik flagging itu bagus untuk semuanya. Jadi salah satu teknik bisa saja bagus untuk ini, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, tetapi bisa saja kurang bagus untuk menyelesaikan masalah yang lain. Jadi
masing-masing masalah itu ada teknik-tekniknya masing-masing ya. Tidak ada satu teknik yang cocok untuk semuanya. Nah, ini latihan kita di rumah, jadi silahkan dipikirkan kalau masih bisa diperbaiki pseudocode nomor 4 yang tadi, apakah masih bisa ditingkatkan lagi, bisa dibuat jadi lebih cepat lagi, jadi lebih bagus lagi. Nah, kemudian silakan buat algoritma dalam bentuk pseudocode untuk menampilkan bilangan prima yang pertama. Pada berapa banyak ukuran input n yang mau kita inputkan ya, seberapa berdasarkan jumlah n. Nanti minggu depan kita akan mulai belajar pada materi algoritma brute force. Algoritma brute force. Kemudian nanti latihan ini akan kita bahas di kelas. Kita akan kerjakan sama-sama. Saya akan periksa hasil kerja dari teman-teman mahasiswa semua dan kemudian kita lihat seperti apa. Dan kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang, kita mulai algoritma yang pertama yaitu algoritma brute force. Oke, tetap semangat belajar dan jangan lupa bersenang-senang. Karena kalau kuliah tidak bersenang-senang, sama saja tidak kuliah. Tapi jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa dan shalom.